Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Mohon izin Pak Kadis, mohon izin Prof. Harusnya Pak Kadis LHK yang hadir di sini bersama kita terkait dengan bagaimana koordinasi penanganan Adipura tahun 2025 di Kota Makassar. Tetapi beliau sekarang ada cara yang tidak kalah pentingnya, makanya saya selaku sekretaris sekaligus selaku PLT Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup yang memang khusus menangani masalah Adipura di Pemprov Sulsel bersama-sama kita semua di dalam rangka penanganan Adipura di Kota Makassar. Mohon izin Prof, Kota Makassar ini bagi kami bukan merupakan hal yang baru. Saya pernah bertugas di Kota Makassar tahun 2004 sampai 2009. Kami sempat menjadi salah satu bagian dari pemerintah Kota Makassar, yaitu lurah di Kota Makassar, di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang dan Kelurahan Balang Baru di Kecamatan Tamalate, yang mana kompleksitas permasalahannya sangat beda karena terkait dengan keberadaan masyarakat sangat beda. Tapi satu memang yang selalu menjadi permasalahan, ya saya tidak tahu kalau sekarang, tahun 2004 sampai 2009 adalah sampah. Kalau kita melihat sampah, kita juga pasti mengingat Adipura. Adipura yang ada di pikiran kita itu adalah sampah. Sedangkan Adipura adalah salah satu indikator kepala wilayah, bupati maupun wali kota di dalam melaksanakan roda pemerintahan. Alhamdulillah, 4 tahun terakhir ini pemerintah Kota Makassar walaupun cuma mendapatkan sertifikat, tetapi masuk menjadi kategori mendapatkan Adipura. Mudah-mudahan kita berdoa bersama di tahun 2024 ini dengan koordinasi yang baik Bapak Kepala Dinas, Bapak Wali Kota Makassar, Pak dan Ibu Manto PJS Wali Kota Makassar, Pak Andi Arwinasis, dengan seluruh stakeholder terkait tahun 2024. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Makassar mendapatkan piala Adipura. Ya, kita berdoa bersama. Tetapi ini tidak bisa kita ambil tanpa adanya peran serta seluruh elemen. Ada tadi disampaikan Pak Kabid P3I, jangan cuma Adipura-pura. Mohon maaf, banyak Pak. Pada saat penilaian Adipura bersih semua, mau TPA-nya, mau perkantoran, mau jalanan, mau pemukiman, bersih semua. Tetapi pada saat setelah penilaian 3-4 hari kembali seperti sedia kala. Kebetulan kami tahun 2009 sempat menjadi tim penilai lomba desa dan kelurahan. Itu hari 2009 yang dapat ini adalah Kecamatan Rapocini. Seperti itu. Ini yang biasa terjadi. Padahal Adipura adalah sarana bagi kita semua untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana kita dengan masyarakat bersinergi di dalam menjaga kebersihan. Ini. Nah, mohon maaf, saya adalah salah satu bagian dari warga Kota Makassar. Kadang saya protes, Pak. Mohon maaf, kadang saya protes. Saya telepon Pak RT, Ibu RT. Bu RT, ini pengangkutan sampah di Kota Makassar, sampah rumah tangga ya. Pengangkutan sampah di Kota Makassar ini per hari atau per 3 hari? Atau per 1 minggu? Bu RT bilang, tapi Pak, per hari. Loh, kenapa bisa per 3 hari baru diangkat? Ini Pak. Sedangkan salah satu indikator penilaian dari Adipura ini adalah sampah rumah tangga. Gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi memang kita sangat harapkan bahwa bagaimana kita berdoa bersama Adipura 2024 hadir di Kota Makassar. Bukan sertifikatnya, tapi pialanya. Seperti itu. Memang tahun 2023 18 yang dinilai, cuma 1 yang tidak mendapatkan
Adipura baik piala maupun sertifikat, yaitu Kabupaten Jeneponto. Salah satu kampungku Kasih. Saya punya kampung itu, mohon izin Prof. Jeneponto saya punya kampung, memang yang kendala adalah pengelolaan dari TPA. Sedangkan pengelolaan TPA adalah salah satu indikator penilaian yang paling tinggi. Paling tinggi. Seperti itu. Nah, teknisnya saya tidak bisa sebut, nanti saya dimarahi sama saya punya anggota di belakang adalah tim pemantau Adipuranya Sulsel, Ibu Satir dengan Bu Marmi, dan kenapa dicerewet pas seperti itu. Jadi saya cuma bahasakan seperti itu Pak. Sama di Kota Makassar di tahun 2023 dan 2024 ini, di tahun 2023 ada evaluasi Pak Kadis. Memang di tahun 2023 Kota Makassar hampir saja mendapatkan Piala Adipura. Bedanya itu cuma 0,8 Pak. Target terendah itu nilai terendah 73. Makassar mendapatkan 72, beda 0,2 aja Pak Kadis. 72,8. Beda 0,2 nilainya. Di mana jatuhnya? Pak Kadis sudah lihat di TPA. Kenapa? Adanya hewan yang berkeliaran pada saat turun di penilaian. Mohon maaf, saya harus berbicara bahwa seperti disampaikan Adipura-pura, karena hewan disingkirkan, datang tim penilai, ada yang meletus turun, muncul itu hewan Pak, akhirnya turun nilainya. Tetapi alhamdulillah tahun 2024, saya kebetulan salah satu sama-sama Pak Kadis turun tahun 2024 ini. Ya kalau hewan tidak ada Pak, aman. Bukan saya cuma melihat ya, tapi nilai saya tidak punya kompeten. Tapi saya turun bersama tim dari KLHK, tim ada juga dari tim P3E, ada dari ini Bu Naja. Selamat datang Bu Naja. Sama-sama ke Bu Naja, tidak ada ketawa hewan Bu Naja di TV. Alhamdulillah. Artinya bahwa ini adalah wujud dari peran serta pemerintah Kota Makassar, stakeholder terkait dan masyarakat terkait dengan penanganan persampahan yang ada di Kota Makassar. Kenapa Makassar kita banyak nilai Pak? Di tahun 2024 ini kurang lebih 38 titik yang kita nilai. Karena Makassar ini adalah masuk dalam kualifikasi kota metro. 38 titik itu masuk sekolahnya, masuk TPA-nya, masuk berbagai macam Pak. Pemukimannya, jalanannya. Ini sudah dinilai oleh tim independen dari KLHK maupun juga dari pemerintah Provinsi Selatan, yang kita berdoa saja. Mudah-mudahan nilai Kota Makassar di tahun 2024 ini lebih dari tahun 2023, sehingga bukan hanya sertifikat Pak, kita mendapatkan Piala Adipura. Selanjutnya bahwa ada beberapa poin, barangkali saya tidak usah terlalu banyak berbicara karena sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita dari pemerintah Kota Makassar dengan dari P3E Pak Kabid. Saya coba berbicara terkait dengan di tahun 2023 bagaimana pengelolaan Adipura yang ada di Kota Makassar. Yang pertama bahwa secara khusus di TPA Kamangapa Antang itu masih ada perlu perbaikan. Sarana dan prasarananya, pemasangan pagar dan pintu gerbangnya, kebersihan drainasenya, pengaturan zona blok sel serta penempatan tanda-tanda papan nama dan titik koordinat untuk beberapa lokasi seperti sumur pantaunya dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan buat kita semua. Bagaimana bisa pengelolaan TPA yang ada di Kota Makassar ini sekarang sudah baik Pak. Kita tingkatkan seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin mendapatkan perbaikan dari utamanya Bapak Kadis LH Kota Makassar. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua bahwa kita sangat harapkan di dalam penentuan titik pantau Adipura ini harus kita laksanakan semacam assessment terkait dengan apa kira-kira yang menjadi indikator pemenuhan target yang ada, sehingga titik pantau
yang ada di Kota Makassar ini bisa masuk ke dalam kategori. Tetapi titik pantau yang kita lakukan itu jangan seperti di surat, Pak. Mau pilih nilai baru kita benahi. Tetapi titik pantau yang dilaksanakan ini betul-betul ini sudah jalan dari dulu, tinggal kita benahi pelan-pelan. Sehingga asesmen kita di dalam penentuan titik pantau yang ada ini bisa berjalan secara masif. Dan ini secara terus-menerus, bukan hanya istilahnya pada saat penilaian saja. Titik pantau yang ada itu dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan bahwa semua titik pantau ini yang perlu kita perhatikan adalah kebersihannya. Kebersihan dan pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkatkan, di mana kebersihan harus mencakup seluruh area untuk pengelolaan sampah dan harus ada yang namanya ketersediaan fasilitas tempat sampah terpilah. Contoh tempat sampah terpilah itu, Pak, ada sampah basah, sampah kering, sampah plastik, itu harus ada di tempat-tempat sarana-sarana umum untuk dapat memberikan minimal pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa ini loh yang namanya sampah plastik, ini loh sampah basah, ini loh sampah kering. Mari kita bersama, Pak, Ibu sekalian, Adipura ini dijadikan sebagai ajang bukan hanya untuk mendapatkan nilai, bukan hanya untuk mendapatkan piala, tetapi menjadi ajang untuk bagaimana memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa Kota Makassar, mohon izin Prof, merupakan adalah center point of Indonesia, pintu gerbang menuju ke Indonesia Timur. Otomatis pandangan kita, pandangan dunia, pandangan pusat, kita tertuju ke Kota Makassar. Alhamdulillah di tahun ke tahun pengelolaan sampah di Kota Makassar ini, ya Pak Prof Yusran juga pernah menjadi bagian dari Kota Makassar dan pernah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Selatan. Beliau adalah guru saya di dalam penanganan bagaimana lingkungan yang bersih, bagaimana kehutanan, pelaksanaan kehutanan seperti itu. Artinya bahwa bagaimana penanganan sampah yang ada utamanya di Kota Makassar ini. Yakin makin saja kalau umpama cuma dinas LHK yang melaksanakan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ujung tombaknya adalah kecamatan dan kelurahan. Ujung tombak semuanya. Karena memang tugasnya lurah itu, saya pernah lurah kurang lebih 7 tahun di Kota Makassar, kebersihan, sampah, PBB, baras raskin. Ini tugasnya lurah yang utama. Seperti itu. Satu kesyukuran, sekarang ini sudah ada mobil sampah yang namanya tangkas lagi. Dulu tidak ada, Pak. Armada tahun 2004 itu, armada sampah itu masih sangat, dan tidak bisa dipilah yang mana pengangkutan yang sampah plastik, yang mana sampah kering, yang mana sampah basah. Sekarang sudah bagus. Seperti itu. Ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan yang ada. Selanjutnya memang yang menjadi kendala selama ini adalah ruang terbuka hijau, RTH. Yang mana penghijauan di Kota Makassar ini perlu ada penambahan penanaman pohon di beberapa titik yang menjadi potensi kita untuk melaksanakan reboisasi di Kota Makassar. Iya, kemarin titik pantau yang ada itu di Taman Macan, alhamdulillah sudah ini. Kendalanya sih, ya mungkin agak kotor, seperti itu. Jadi memang kita harapkan juga bahwa selalu masalah kebersihan di seluruh titik pantau yang dilewati oleh tim pemantau ini tolong kita terus jaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa saya tidak bisa terlalu banyak berbicara terkait dengan Adipura 2024 karena kami mempunyai independensi. Saya nanti dikritik sama Kapus P3I, ya ingin Pak Kadi sini, apalagi ada yang munajat di dalam, ya apa dibicara itu Pak Kadi, Pak Sek di atas itu terkait dengan Adipura. Sedangkan kami mempunyai kode etik di dalam pelaksanaan pemantauan Adipura seluruh Indonesia, utamanya di seluruh Sulawesi Selatan. Tahun ini pemantauan di Sulawesi Selatan alhamdulillah sudah 23.
satu Mami kabupaten yang belum bisa masuk pemantauan. Dan 24 kabupaten kota, 23 yang kita nilai sekarang. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan minimal sertifikat dan Piala Adipura. Kita berdoa bersama Makassar 4 tahun berturut-turut cuma mendapatkan sertifikat Adipura. Tahun 2024 ini kita berdoa dan peran seluruh stakeholder ini bisa mendapatkan Piala Adipura. Kita berdoa bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Binator. Mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.